Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada? Tentunya kali ini saya Muhammad Tommy akan kembali menyapa Anda dalam dialog Bungo TV. Tentunya kali ini kita bakal dengan membahas tema-tema yang baru tentunya dari dialog sebelumnya. Untuk pertemuan kita kali ini dalam dialog Bungo TV kali ini kami mengangkat tema ataupun topik yaitu putra daerah membangun kota. Tentunya saya tidak akan sendirian membahas tema ini ataupun topik ini pemirsa. Tapi sebelum kita mulai dialog kita pada hari ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena memang kita sekarang masih berada di tengah pandemi COVID-19. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber, yaitu ada di sini ada Pak Jimmy Samsudin, selaku Direktur Utama PT KBPC Group. Nah, apa kabar Bang Jimmy? Baik. Alhamdulillah. Panggil abang aja nggak usah. Panggil abang Jang gitu Bang ya. Jadi biar agak lebih akrab gitu Bang ya. Oke, di sini saya sudah bersama Bang Jimmy. Nah, gimana kesibukannya Bang di tengah pandemi ini? Apakah pandemi ini cukup signifikan terhadap pekerjaan ataupun kebiasaan sehari-hari? Kalau untuk bisnis properti tentu lagi pandemi COVID ini agak sangat berpengaruh. Apalagi di segi investasi kan. Karena memang sekarang kan orang nggak mikir investasi, sekarang orang lagi banyak mikir untuk kesehatan. Lebih utama. Jadi agak berpengaruh sedikit lah. Oke. Terima kasih banyak Bang. Kami ucapkan tentunya sudah bersedia bersama kami tentunya berdialog di Bungo TV kali ini. Nah, yang pertama yang saya tanyakan sama Bang Jimmy ini kan Bang Jimmy di Bungo udah terkenal nih dengan usaha-usaha yang udah didirikan Bang Jimmy. Tentunya kita akan berbagi nih Bang cerita. Kira-kira kapan Abang mulai jadi seorang pebisnis kira-kira? Saya mulai pertama kali bisnis justru saya kan bergabung di KBPC ini kan, karena KBPC ini perusahaan milik keluarga. Saya pertama kali bergabung itu tahun 94, dari tamat SMA, saya sambil kuliah, saya udah mulai masuk di KBPC. Dengan jabatan awal waktu itu manajer operasional. Manajer operasional. Nah, ini kan tentunya masyarakat Bungo tahu nih PT KBPC. Mungkin ada juga masyarakat Kabupaten Bungo yang belum tahu nih PT KBPC ini bergerak dalam bidang apa sih Bang? Ya, awal-awal KBPC ini berdiri dari tahun 88. Kita KBPC ini sebetulnya perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan. Dan kita banyak mengerjakan dulu proyek-proyek pemerintah lah, mulai jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, water treatment, pengadaan pipa air bersih dan segala macam. Nah, jadi tentunya masyarakat Kabupaten Bungo untuk di awal ini tentunya kita sudah dapat gambaran nih bahwasanya PT KBPC ini bergerak dalam bidang pengadaan properti begitu Bang ya. Nah, kira-kira berbicara masalah properti ini Bang. Tentunya apa sih yang membuat Bang Jimmy ini tertarik untuk terjun ke bisnis properti ini? Ya, memang bisnis properti kita bukan cuma di Bungo aja. Kebetulan KBPC ini juga ada properti di Bogor. Kita ada Bumi Kencana Permai, itu dari tahun 90-an juga udah berjalan. Dan sekarang kita bikin bisnis properti ini, karena kita membangun bukan bikin properti sebetulnya. Kita ingin membangun kota Bungonya. Kota Bungonya sekarang. Berarti lebih penekanannya kepada pembangunan kota Bungonya gitu Bang ya. Tentunya bukan hanya di propertinya saja. Betul, bukan hanya di perumahan tetap. Perkembangan bisnis properti saat ini seperti apa Bang? Ya, untuk di daerah mungkin masih menjanjikan. Tapi kalau untuk di kota-kota besar sekarang memang rada sulit ya karena lagi pandemi ini. Dan mudah-mudahan ya pandemi ini juga nggak berlangsung lama lah. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa beres dan bisa normal kembali lah semua bisnis. Nah, tentunya juga tengah dibangun perumahan nih Bungo Green City Bang ya. Kita sama-sama tahu, apalagi masyarakat Kabupaten Bungo tentunya sudah tahu bahwasanya PT KBPC sedang membuat Bungo Green City, itu perumahan dengan konsep hijau nih Bang. Nah, kira-kira apa yang buat memilih konsep bernuansa Green City ini Bang? Sebetulnya kita nggak bangun perumahan ya, kita lagi bangun kota mandiri terpadu. Kota mandiri terpadu. Dengan konsep wawasan lingkungan hijau yang asri. Nanti mungkin akan banyak tamannya, akan banyak pohon-pohon hijaunya, jadi biar kelihatan lebih sejuk. Ya, begitu. Jadi kira-kira apa sih yang akan ditonjolkan nih dari Bungo Green City ini Bang? Nah, di Bungo Green City ini karena ini kota mandiri terpadu, isinya tentu lengkap. Mulai dari perumahan RS, perumahan semi mewah, nanti rumah mewah ada, kawasan industri, nanti ada juga perhotelan, ada juga pergudangan, terus ada juga rumah sakit, kawasan hiburan untuk anak-anak, waterboom, dan di sana juga ada bioskop juga nanti kita bikin. Ada bioskop juga. Bahkan sampai sarana pendidikan pun nanti kita akan bikin, termasuk rumah sakit swasta. Kita akan bangun di sini. Jadi memang satu kota mandiri yang lengkap, semuanya terpadu, semua ada di sini. Ya, nah itu tadi pemirsa, bahwasanya memang Bungo Green City ini bukan hanya perumahan, tapi nanti bakal ada properti-properti lainnya, seperti ada
bidang kesehatan, ya, pendidikan, juga hiburan. Nah tentunya ini kan akan membangkitkan geliat ekonomi di Kabupaten Bungo. Seperti apa harapan abang ke depan nih, ataupun pandangannya ke depan masalah pembangunan ini, Bang? Harapan saya ke depan nih Bungo pasti harusnya maju. Karena apa? Karena kan sekarang kita lihat jalan tol di Sumatera lagi dibikin, kan? Dan jalan tolnya juga sebentar juga nyambung nih. 2024 rencana kan pemerintah dari Lampung sampai Aceh nyambung. Jadi kalau mau ke Bungo aksesnya gampang karena kita bisa turun di Jambi tolnya, bisa turun di Linggau karena ada jalan tol dari Palembang, Linggau, Bengkulu. Mungkin dari Jakarta bisa turun di Linggau lebih dekat ke Bungo. Jadi akses ke Bungo ini gampang dan tambah sekarang bandara kan ada. Betul. Iya, jadi untuk wilayah barat harusnya Bungo ini bisa lebih maju. Bisa lebih maju. Iya. Itu harapan. Bisa jadi pusat ekonomi di Jambi Barat. Betul. Nah dan juga tentunya seperti yang abang bilang di awal tadi, Bang, nih bahwasanya memang PT KBPC ini bukan hanya bergerak di Bungo, tapi juga ada cabang-cabang di tempat lain gitu. Nah kira-kira ini kan abang sedang membangun kota mandiri terpadu nih. Kenapa memilih Kabupaten Bungo sebagai tempat atau lokasinya, Bang? Sebetulnya kita nggak memilih Bungo untuk bikin investasi. Justru ini kita punya lokasi di Bungo Green City ini ada sekitar 1.200 hektar. 1.200 hektar. Dan lahan ini kita tidak sengaja bebasin untuk bikin perumahan atau bicara investasi di sini. Jadi dulu tahun 90-an awal, orang tua saya kan memang asli Bungo ini. Asal dia pulang ke sini, banyak orang-orang kampung lah, orang dusun nawarin tanah. Pak, tolong beli tanah kita, Pak, tolong beli tanah kami, ini karet lagi jatuh lagi. Makanya kita bantu orang kampung lah waktu itu. Kita beli-beli, bantu orang kampung beli tanah, ya ada 1.200 hektar. Mau nggak mau kan ini harus kita kelola, dan ini kita perjuangin biar jadi kota mandiri terpadu di Bungo. Tentunya ini tempatnya sangat strategis begitu, Bang, ya? Nah kira-kira tadi sudah menyatakan bahwa bakal ada yang menonjol, terus melihat strategisnya wilayah ataupun lokasi ini berada di lintas Sumatera begitu. Kira-kira abang bagaimana memandang ini? Lokasi Bungo untuk wilayah Jambi Barat sangat bagus karena dia berada di perlintasan. Kan? Artinya kalau di Bungo ini ada pusat keramaian, ada hiburan. Ini kabupaten-kabupaten sekitar akan larinya ke Bungo. Jadi nantinya Bungo ini tidak akan jadi kota perlintasan, jadi kota tujuan dan kota transit. Betul. Iya, apalagi kan ada bandara kan. Dari kabupaten lain mau terbang bisa tinggal di Bungo dulu. Tentunya kalau orang luar datang ke Bungo, tentunya kan ekonominya akan bergerak. Betul. Ya kan? Mungkin mereka mau nginap, mau makan, mau belanja. Nah, ya seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya memang ada kisaran 1.200 hektar lebih begitu ya lokasinya, Bang. Nah, kira-kira apakah 1.200 hektar lebih ini lokasinya ini akan dibangun kota mandiri ini berarti, Bang? Kota mandiri terpadu. Berarti memang lokasinya 1.200 hektar. Sudah, jadi ada taman kotanya, ada kolam berenangnya, ada waterboom lagi kita bikin. Pokoknya semua lengkap jadi kota mandiri terpadu. Oke, jadi seperti itu pemirsa, bahwasanya memang kurang lebih untuk wilayah ataupun lokasi dari kota mandiri terpadu ini, Green City, bakalan ada sekisaran 1.200 nanti bakal ada berbagai properti di sana, ada kesehatan, pendidikan dan juga hiburan. Nah, tentunya kita sudah buka dialog kita pada hari ini tentunya dengan cerita dari pengalaman Bang Jimmy, tentunya di bisnis properti dan juga bisnis-bisnis lainnya. Tentunya akan kita sambung di segmen berikutnya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Bungo TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam Dialog Bungo TV kali ini dengan tema ataupun topik pembahasan kita yaitu putra daerah membangun kota. Nah, kita tadi di segmen awal pemirsa sudah membahas beberapa pengalaman Bang Jimmy tentunya narasumber kita pada dialog kali ini mengenai pengalaman beliau dalam berbisnis. Nah, kita tadi sempat terputus Bang Jimmy, kita sambung kembali di segmen 2 ini. Tadi kan sudah sedikit banyak kita bercerita mengenai pengalaman Abang. Nah, sekarang saya ingin lebih bertanya kepada pembangunan kota terpadu mandiri nih, Bang, Bungo Green City. Kira-kira kalau dipresentasikan ataupun sudah sejauh mana persiapan dari ataupun kesiapan dari Bungo Green City ini, Bang? Ya, untuk Bungo Green City ini sendiri kita sudah buka wilayahnya, tahap awal kita sudah buka kurang lebih ada sekitar 300 hektar. 300 hektar. Kita juga sudah bikin jalan akses masuk dari depan sampai belakang.
Dan di belakang pun kita sudah bikin ada sekitar 30-an rumah tipe 36. Di depan pun kita udah bikin kawasan bisnis udah jadi ruko, ada sekitar 45 unit ruko. Nah, saya kan juga aktif di media sosial nih Bang, melihat anak-anak muda nih, terutama anak-anak milenial. Tentunya ini spot dari Bungo Green City ini menjadi primadona, sepertinya sangat viral di media sosial, apalagi tampilan depannya. Nah, kira-kira Abang memandang ini seperti apa? Ya, kita memang harus buka penampilan lah kan, biar menarik minat orang untuk pindah ke dalam Bungo Green City. Apalagi kita tahu kan di Muara Bungo ini banyak kan yang pada tinggal di dalam ruko. Kita mau karena caranya biar mereka bisa pindah ke area perumahan mungkin yang lebih nyaman daripada mereka tinggal di ruko. Gitu. Nah, kira-kira Abang melihat geliat masyarakat ataupun pandangan masyarakat mengenai Bungo Green City ini kan sangat luar biasa. Nah, Abang, kalau menurut Abang nih, melihat pandangan masyarakat seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, memang masyarakat pasti kan ingin kotanya lebih maju dan mereka juga ada harapan kan, karena dalam Bungo Green City ini kota mandiri terpadu kan, tentu dalamnya ada lengkap, ada hiburan, ada apa. Tentu mereka juga sangat mengharapkan pembangunan ini bisa cepat berjalan. Nah, tentunya memang di Bungo ini pun tentunya mungkin pemirsa Bungo TV juga tahu bahwasanya memang belum banyak sarana-sarana hiburan seperti bioskop yang dibilang Bang Jimmy tadi. Betul. Memang Bungo masih butuh itu untuk peningkatan ekonomi. Nah, kira-kira Bang Jimmy melihat suasana ataupun kondisi Kabupaten Bungo seperti ini sekarang, kira-kira seperti apa, Bang? Ya, memang kita tahap awal kita mau bikin selain perumahan, kita bikin juga salah satu sarana yang memang bisa narik orang luar untuk datang ke Bungo gitu, seperti bioskop yang tadi dibilang Mas Tommy kan. Karena bioskop ini kan kita lihat di 5 kabupaten nggak ada bioskop. Iya, betul. Jadi kalau di Muara Bungo ada bioskop, ini orang dari 5 kabupaten tentu akan ke Bungo untuk pergi nonton. Dan tentunya mereka kan bawa uang nih ke Bungo. Mereka juga bisa belanja di pasar, bisa belanja makan, ya kan, artinya ekonominya pun nanti akan akan berkembang karena orang luar banyak datang. Nah, jadi tahap awal kita akan bikin yang memang untuk mengundang orang luar datang ke sini dulu. Betul sekali. Dan juga tentunya nantinya bakal usaha-usaha kecil masyarakat nantinya bakal terbantu. Betul. Nah, kira-kira gimana nih Bang Jimmy melihat usaha-usaha masyarakat seperti di sekitaran Bungo Green City ini, kira-kira nantinya seperti apa gebrakan awal dari Bungo Green City ini mengenai? Tentunya kalau Bungo Green City berjalan ya otomatis usaha-usaha mikro kecil pun akan hidup juga, akan berkembang. Mungkin ya rumah makan sekitar juga bisa terbantu, ya kan? Karena banyak orang luar datang. Nah, karena itu juga saya banyak bikin di sini untuk arena-arena untuk otomotif. Iya, betul sih. Nah, menyinggung itu tadi apa yang dikatakan oleh Bang Jimmy, tentunya masyarakat Kabupaten Bungo bahkan mungkin di luar Kabupaten Bungo sudah tahu memang di Bungo Green City ini terdapat sirkuit rally gitu Bang. Betul. Nah, bahkan sudah ada beberapa event yang diadakan, tarafnya pun bukan hanya regional tapi sudah ke tingkat nasional gitu. Nah, kira-kira Bang Jimmy boleh dijelaskan seperti apa sirkuit rally yang ada di Bungo Green City? Di Muara Bungo ini sebetulnya ini sirkuit ini jadi kebanggaan masyarakat Bungo dan juga bukan Bungo aja, seluruh masyarakat Jambi karena sirkuit yang saya bikin ini sirkuit trek tanah terpanjang di Indonesia. Dan harapan saya juga dengan ada sirkuit ini, Muara Bungo ini bisa jadi sentral otomotif di Pulau Sumatera. Karena kalau kita lihat lokasi Bungo pun ada di tengah-tengah Sumatera. Betul. Dan bukan hanya sirkuit juga saya bikin juga ada bikin ada trek aspal 2 jalur. Ini kan bisa dipakai road race, drag race, dan kumpul-kumpul klub otomotif yang ada di sekitaran Jambi. Berarti memang Bang Jimmy ini hobi otomotif begitu Bang ya? Iya. Hobi otomotif ya? Iya, saya hobi otomotif udah dari tahun 90-an ya, dari masih kuliah ya. Kebetulan saya hobi mobil antik juga, dan saya juga jabat wakil ketua umum mobil antik Indonesia. Mobil antik Indonesia. Wah, dan karena saya hobi mobil antik ya, saya punya kawan-kawan otomotif kan banyak. Karena saya pelaku otomotif lah ya, artinya ya kenapa nggak saya kembangin otomotif ini di kampung halaman sendiri? Iya, betul sekali. Tentunya pemirsa kita bakal bahas nanti kalau masalah otomotif, karena ini kita memang pengen ada segmen khusus, karena memang Bang Jimmy ini sangat luar biasa di bidang otomotif, mengadakan event, tahapnya nasional. Kalau boleh tahu nih Bang, ini kan tentunya sudah disampaikan tadi bahwasanya memang sudah perkembangan pembangunan Bungo Green City ini sudah lumayan pesat gitu Bang ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih, pemirsa pun mungkin juga pengen tahu nih Bang, sudah berapa banyak ataupun dana yang digelontorkan untuk pembangunan Bungo Green City ini kira-kira Bang? Wah, kalau bicara dana yang digelontorkan, kalau dihitung investasi ya, ini lahan aja udah 1.200 hektar. Itu kira-kira kalau dihitung NJOP aja mungkin udah berapa banyak ya. Belum biaya jalan, asas pasum yang kita bikin. Kita juga udah bikin Islamic Center di dalam. Kita udah bikin masjid udah jadi di dalam. Nah, dan prasarananya
Jalan lingkungan juga kita udah mulai bikin. Jadi udah banyak sekali lah. Makanya harapan saya ya mungkin masyarakat bisa saling mendukung lah agar investasi ini bisa berjalan lancar. Nah, jadi seperti itu pemirsa. Memang kalau berbicara masalah dana, memang ini agak sedikit ini ya. Karena memang itu adalah sebuah investasi tentunya untuk perekonomian, terus Kabupaten Bungo dan juga wilayah sekitarnya. Nah, masalah saya kembali ke sirkuit rally tadi Bang ya. Kemudian yang menjadi harapan dan juga cita-cita Abang nih mengenai otomotif di Kabupaten Bungo seperti apa Bang? Gini, di Muara Bungo ini kan saya susah, saya lagi bangun kota mandiri terpadu, artinya kan saya butuh daya tarik nih, orang luar datang ke Bungo kan. Kita tahu kan Muara Bungo juga bukan kota wisata, ya kan. Muara Bungo ini hanya kota dagang dan kota perlintasan. Jadi saya ambil ide lah, udahlah karena saya hobi otomotif, saya pelaku otomotif, ya saya bikinnya sirkuit. Jadi saya bikin fasilitas lengkap untuk otomotif, ada sirkuit, trek tanahnya, ada trek aspalnya. Setelah ini pun saya akan bikin sirkuit trek motor trail. Motor trail ya. Jadi harapan saya dengan ada sirkuit ini akan mengundang orang luar datang ke Bungo. Karena untuk bangun Bungo sendiri kan tidak bisa dari dalam. Betul. Harus banyak orang luar yang masuk, pihak-pihak investor, pengusaha-pengusaha. Jadi dengan tadinya fasilitas otomotif ini ya mudah-mudahan banyak orang luar datang ke Bungo. Dan juga tentunya Abang kan sudah mengadakan beberapa event nih, tahapnya nasional. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasanya memang sirkuit rally yang ada di perumahan Green City ini adalah sirkuit terpanjang di Indonesia, Bang. Bisa jelaskan kira-kira Bang seperti apa? Untuk sirkuit Swarna Dwipa Nusantara ini memang sirkuit terpanjang dan terbaik di Indonesia untuk trek tanah ya, ini terbaik. Sekarang yang ada tuh di Indonesia ada di Serang, ada di Kalimantan, sama di Muara Bungo, dan Muara Bungo ini paling besar dan terpanjang. Dan bahkan 2019 lalu pun saya udah gelar event kan, itu ada 3 seri kejurnas. Harusnya 2020 kemarin juga ada event jalan, cuma karena situasi COVID pandemi ini ya dibatalkan. Dan mudah-mudahan untuk 2021 ini nanti di bulan Juni itu ada 4 seri kejurnas. Itu ada speed rally, ada speed off-road, ada sprint rally, ada adventure off-road. Ini akan lebih meriah dari sebelumnya. Wah, luar biasa. Nah, dan ini event ini saya bikin pun tujuan saya bukan untuk saya pribadi, ini untuk membangun nama Muara Bungo. Nama Muara Bungo tentunya. Dan juga tentunya ini adalah salah satu daya tarik dari Kabupaten Bungo nantinya mengundang banyak rally-rally nasional. Betul. Nah, kira-kira saya kembali mau nanya ini Bang masalah sirkuit ini masih di sirkuit. Tentunya nantinya ini menjadi salah satu penggiat ekonomi dari Kabupaten Bungo. Kira-kira ke depan ini kan ada yang tertunda, berarti kira-kira kapan nih eventnya bisa diadakan? Ya, rencana ke depan ini event ini akan di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Ya, justru event kejurnas ini dampak ekonominya luar biasa. Luar biasa. Karena begitu pembalap-pembalap datang, mereka bikin event di Muara Bungo, tentu mereka hotel-hotel akan terisi. Rumah makan tuh pasti akan laku, karena bukan dari pembalap aja. Penonton luar Bungo pun kabupaten sekitar pasti akan datang ke Bungo. Lagi timnya gitu. Nah, tentu kan efek ekonominya luar biasa. Ditambah juga sekarang event-event otomotif lokal pun saya support penuh. Artinya dengan ada event-event lokal pun industri-industri ekonomi mikronya kan akan hidup juga, seperti bengkel-bengkel, toko-toko spare part, ya kan, dan anak-anak mudanya pun jadi ke arah yang positif. Dan juga tentunya PT KBPC ini tentunya mendukung penuh pergerakan masyarakat gitu kan. Nah, kalau melihat dari pandangan Bang Jimmy, dari kacamata Bang Jimmy, kira-kira melihat respon masyarakat sejauh ini mengenai PT KBPC ini seperti apa? Ya, KBPC ini sebetulnya perusahaan milik masyarakat Bungo. Milik masyarakat Bungo, karena betul. apa? Karena saya mempekerjakan hampir 1.500 orang masyarakat Bungo gitu. Di saat ekonomi lagi sulit, saya masih coba bertahan dan berjalan. Artinya kan 1.500 orang yang saya hidupin karyawannya, mereka punya anak keluarga, punya istri, kan berapa ribu orang yang saya hidupin di sini. Dan hasilnya pun saya kembalikan untuk bangun Kabupaten Bungo, betul. Jadi makanya saya bilang KBPC ini harusnya milik masyarakat Muara Bungo. Luar biasa. Jadi memang itu pemirsa, bahwasanya memang PT KBPC ini tentunya meningkatkan giat ekonomi di Kabupaten Bungo. Apalagi memang di tengah COVID seperti ini, ekonomi sedang terpuruk. Tentunya pemerintah juga ingin menggeliatkan ekonomi, bahkan dari saham-saham terkecil dari desa, bahkan naik ke tingkat daerah. Nah, Bang Jimmy tadi sempat menyinggung masalah hobi mengkoleksi mobil-mobil antik. Nah, saya juga pernah dengar bahwasanya Bang Jimmy ini pernah mengkoleksi mobil Bung Karno ya? Ada. Pak Presiden ada. Nah, jadi kalau koleksi mobil, saya kebetulan punya mobil dinas terakhirnya Bung Karno, dan sebelumnya itu ada Cadillac tahun 65 dan 57. Itu pemberian dari
John F. Kennedy waktu itu. John F. Dan Kennedy. punya Pak Harto pun saya punya. Termasuk punya Gubernur Ali Sadikin ada juga di saya. Jadi saya lagi seneng ngerawat mobil-mobil bersejarah lah. Bersejarah itu. Iya. Jadi kira-kira ini Bang Ren, apa sih ketertarikan Abang nih melihat mobil-mobil antik itu, ketertarikannya itu apa sih, Bang? Saya sebetulnya suka seninya ya, bukan Seni, mobil ya, antik aja, saya suka barang-barang antik juga, mebel-mebel antik. Dan ini hobi ini saya mulai dari masih kuliah dulu ya, dari tahun 95-an saya udah mulai seneng. Ya, ya, ya. Suka hunting ke daerah-daerah juga, cari-cari. Ya, ya. Jadi tentunya inilah pembahasan kita di segmen ini pemirsa, karena memang kita akan lanjutkan nanti gimana sih caranya Bang Jimmy ini bisa mendapatkan koleksi yang sangat luar biasa. Ini adalah mobil bekas pengguna dari Bung Karno, bahkan dari pemberian John F. Kennedy langsung. Nah, nanti akan kita bahas pemirsa, jadi yang kemana-mana tetaplah bersama kami dalam Dialog Bungo TV. Ya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan tentunya Dialog Bungo TV dengan tema yaitu Putra Daerah Membangun Kota. Tentunya tadi kita sudah bahas, sudah 2 segmen kita bahas. Segmen pertama kita bahas mengenai pengalaman dan juga bisnis dari Bang Jimmy. Dan di segmen ini saya ingin lebih memahami Bang Jimmy tentunya dengan tadi yang sempat kita bahas di segmen sebelum ini, bahwasanya memang Bang Jimmy ini adalah pengoleksi ataupun kolektor barang-barang antik seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya yang paling buat saya ini sangat luar biasa pada Bang Jimmy, bahwasanya ini beliau pernah mengkoleksi, bahkan masih mengkoleksi Bang ya, mobil Bung Karno ataupun proklamator kita. Nah, kira-kira bagaimana nih Bang? Apakah susah untuk mendapatkannya? Ya, terserah kalau mobil Bung Karno itu menjadi mobil incaran semua kolektor ya di Indonesia ya. Karena itu udah topnya koleksi mobil antik. Karena mobil presiden itu bagi bekas Bung Karno itu mobil tokoh proklamator ya kan, sejarahnya juga Bung Karno kan tahu sendiri. Dan itu mobil pun hadiah dari Presiden Kennedy ya, teman akrabnya Bung Karno waktu itu kan. Dan mobil presiden ini pun dibikin spesial, memang presidensial series, dibikin memang khusus untuk presiden. Jadi memang nggak ada di umum mobilnya. Berarti memang sampai saat ini masih ada mobilnya Bang ya? Masih ada. Masih Bang. Masih. Dan pernah saya bawa ke Bungo juga kan waktu kira-kira 5 tahun lalu saya pernah bawa ke Bungo. Betul. Dan juga katanya Bang Jimmy ini juga tadi kami di pas jeda, pemirsa bahwasanya kami juga bahas Bang Jimmy ini bukan hanya kolektor otomotif antik-antik, tapi juga furniture di rumahnya juga antik ya. Jadi memang Abang ini suka mengkoleksi barang-barang antik. Betul. Jadi saya suka karya seni. Karya seni sebetulnya Bang ya. Saya suka karya seni, makanya pun di rumah saya juga hobi ya furniture antik, mebel-mebel antik, kursi antik, pokoknya yang ada nilai seninya lah. Dan juga tentunya pemirsa, saya juga pernah mendengar, bahkan tadi juga sempat disinggung sama Bang Jimmy, bahwasanya Bang Jimmy ini adalah salah satu pengurus dari keorganisasian otomotif. Organisasi apa kalau boleh tahu? Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Kebetulan saya wakil ketua umumnya. Wakil ketua umumnya. Saya udah bergabung dari tahun 99. 99. Ya. Jadi memang bergerak di bidang apa nih organisasinya Bang? Ini khusus mobil antik aja lah. Kita juga ada anggota kita ada tersebar di beberapa provinsi. Total anggota ada hampir 3.000-an ya. Dan juga tentunya Bang Jimmy ini kan mendukung nih, sangat mendukung bahkan pergelaran-pergelaran otomotif di Kabupaten Bungo. Apakah Bang Jimmy punya harapan untuk menjadikan Kabupaten Bungo ini, kampung halamannya Bang Jimmy ini, sebagai kota otomotif? Iya, memang target saya memang saya bikin fasilitas otomotif. Harapan saya Muara Bungo ini bisa jadi sentral otomotif di Sumatera. Karena fasilitas lengkap sekarang ini ada di Muara Bungo. Sebuah kabupaten punya sirkuit trek terpanjang ini udah kebanggaan semua masyarakat Bungo, masyarakat Jambi khususnya. Karena dengan ada sirkuit ini, nama Muara Bungo ini luar biasa sekarang dikenal orang luar. Sekarang kalau Mas Tommy ke Jakarta, tuh pelaku-pelaku otomotif anak-anak muda Jakarta, sebut Muara Bungo tahu. Tapi dulu orang tanya Muara Bungo di mana, nggak ada yang tahu. Kita bilang Jambi mana? Jambi Palembang ya katakan gitu. Sekarang orang nama Muara Bungo ini
dikenal masyarakat di luar Sumatera lah. Jadi memang Kabupaten Bungo sudah dikenal lewat otomotif. Tentunya Bang Jimmy, apakah masih ada ini keinginan selain tadi kan udah dijelaskan nih, selain sirkuit rally yang udah ada, terus ada yang 2 jalur tadi. Nah kira-kira kedepannya nih gebrakan apa untuk menarik lagi di dunia otomotif? Saya mau bikin Muara Bungo ini jadi untuk fasilitas otomotif lengkap ya. Udah ada trek tanahnya, ada trek aspalnya untuk drag race, road race. Saya mau bikin lagi nanti untuk trek motocross. Jadi kan di Sumatera ini banyak hobi motor ya. Ya betul. Ditambah lagi nanti saya akan bikin trek untuk slalom dan drifting mobil. Jadi biar lengkap semuanya ada di Muara Bungo. Biar Bungo jadi kota tujuan. Betul sekali pemirsa. Jadi itulah pemirsa bahwasanya memang sesuai dengan apa topik ataupun tema kita pada dialog kali ini, bahwasanya putra daerah membangun kota atau membangun daerah putra daerah. Jadi memang Bang Jimmy sudah melakukan banyak pembangunan. Nah terus memang Kabupaten Bungo juga untuk sebagai wadah untuk anak-anak muda begitu Kira-kira Abang melihat nih dari dunia otomotif nih, dari kacamata Abang yang penyuka otomotif. Kira-kira melihat perkembangan dunia otomotif di Kabupaten Bungo sudah seperti apa, Bang? Wah, ini justru saya kaget karena di Muara Bungo ini rupanya udah banyak klub otomotif yang berdiri. Betul. Dan saya juga kemarin nggak galang kan anak-anak yang hobi motor, daripada mereka balapan liar di mana di Rimbo Tengah kan. Ya, betul. Saya arahkan jadi mereka jadi pindah ke lokasi di dalam Bungo Green City. Jadi judulnya latihan resmi. Saya pun juga ngebantu pihak Polres biar jangan ada lagi balapan-balapan liar di luar. Betul. Dan apapun bentuknya untuk kegiatan otomotif Bungo saya pasti akan support. Betul. Karena memang Kabupaten Bungo kalau melihat fasilitas untuk otomotif memang masih minim gitu. Nah, itulah tadi salah satu yang disampaikan Bang Jimmy. Nah, kira-kira Bang Jimmy melihat ini tentunya wadah bagi anak muda untuk menyelamatkan generasi muda. Seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya ini bukan wadah aja. Harapan saya mungkin ke depan ya banyak pembalap-pembalap besar lahir dari Muara Bungo. Dan dengan banyak event otomotif di Bungo kan itu ya saya bilang jadi kan betul. Industri kecil jadi hidup, bengkel-bengkel bisa hidup, toko-toko spare part bisa hidup, ya kan, dan anak-anak muda ini juga bisa lebih ke hal yang positif jadinya. Betul. Nah tentunya ini sudah ada beberapa pembangunan dari Bang Jimmy sesuai dengan tema kita. Nah yang ingin saya tanyakan kembali Bang nih, sebelum kita akhiri di segmen ini tentunya, kira-kira harapan Bang Jimmy untuk anak-anak muda yang pecinta otomotif kedepannya ini seperti apa, Bang? Ya tetap yang penting kan otomotif ini kan kita bisa jaga persatuan antar teman, antar klub-klub lain. Jadi tetap dijaga persahabatan, persaudaraan, dan kalau bisa ya bisa bermanfaat lah untuk yang lainnya. Artinya kalau kumpul-kumpul mereka mungkin bisa bikin bakti sosial atau apa hal lain yang berguna lah. Jadi bukan hanya sekedar di otomotif gitu ya, juga ada kegiatan sosialnya. Nah itulah tadi pemirsa, tentunya akan kita kembali di segmen berikutnya. Kita akan bahas kembali mengenai pembangunan Bungo Green City, yaitu dengan tema Putra Daerah Membangun Daerah. Tentunya yang kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Bungo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Bungo TV bersama saya Muhammad Tommy dan juga tentunya sama Bang Jimmy. Akan kita lanjutkan kembali di segmen 4 atau segmen terakhir ini. Nah, tadi sempat terputus Bang, saya ingin menyambungkan kembali. Tadi kan kita sudah bahas masalah perumahan dan perekonomian di Kabupaten Bungo, termasuk otomotif. Nah, karena memang mungkin supaya lebih dekat kembali nih Bang, saya kembali ke awal. Bang Jimmy ini aslinya dari mana sih? Saya lahir besar saya di Jakarta. Jakarta. Ya, ayah saya asli Talang Pantai, ibu saya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi ayah yang asli Kabupaten Bungo. Itu berarti masih banyak peninggalan-peninggalan begitu Bang ya? Masih ada. Rumah saya masih rawat rumah peninggalan nenek saya di Desa Talang Pantai, rumah peninggalan puyang saya, rumah peninggalan buyut saya. Semuanya masih saya rawat. Itu. Nah, itu tadi berarti Bang Jimmy memang adalah keturunan ataupun darahnya adalah Kabupaten Bungo. Nah, saya ingin di segmen ini saya ingin menanyakan bagaimana kira-kira Bang Jimmy ini tentunya sudah sebagai pengusaha yang top nih, apalagi di Kabupaten Bungo sangat terkenal nih Bang. Siapa nggak kenal sama Bang Jimmy kan di Kabupaten Bungo. Nah, saya ingin Bang Jimmy ini berbagi tips lah bagi masyarakat Kabupaten Bungo, terus anak muda nih, untuk bisa seperti Bang Jimmy ini seperti apa kira-kira? Ya, yang jelas mesti semangat, mesti giat, mesti banyak belajar, dan ya mesti
ya banyak belajar dari pengalaman juga ya. Karena memang saya udah puluhan tahun lah ya jalan dari tahun 94 sampai hari ini kan, waduh udah berapa puluh tahun saya jalanin bisnis, jadi artinya udah banyak yang saya lewatin lah. Betul. Dan bisnis saya pun di berbagai daerah. Jadi memang pengalaman tuh ya memang yang pertama lah. Dan juga tentunya Bang, karena memang anak muda zaman sekarang, proses itu yang perlu gitu Bang. Iya, betul. Nah kira-kira tentunya kalau dalam membangun bisnis, kalau kegagalan itu tentunya hal yang lumrah. Kira-kira juga berbagi tips nih dari Bang Jimmy untuk menanggulangi ataupun melakukan tindakan apabila bisnis kita gagal seperti apa? Ya, kegagalan itu kan bukannya sukses yang hanya sukses yang tertunda ya, kan. Betul. Dari kegagalan itu kan kenapa bisa gagal? Itu jadi pembelajaran untuk kita. Betul. Oh, rupanya kita gagal karena ini. Mungkin kedepannya kita akan jadi lebih hati-hati, lebih bisa menganalisa semuanya gitu. Seperti itu Bang ya. Jadi memang kegagalan itu adalah hal yang lumrah terjadi dalam berbisnis. Tapi jangan sampai putus asa begitu Bang ya. Betul, tetap semangat lah. Tetap semangat. Nah dan juga tentunya Bang, harapan nih untuk Kabupaten Bungo lah ke depannya seperti apa Bang? Harapan saya untuk Kabupaten Bungo ya. Nah ini harapannya Kabupaten Bungo kan udah maju nih. Harusnya kabupaten bisa lebih maju lagi. Dan saya pun sudah mensupport ini ada kota mandiri terpadu di Muara Bungo. Harapan saya mungkin Muara Bungo udah ada bandara juga nih Mas Tommy. Mungkin ke depan Muara Bungo bisa lebih jadi kota madya lah. Ya, betul. Nah, tentu yang ada kota madya pasti Muara Bungo akan lebih cepat majunya. Cepat majunya gitu Bang. Dan juga tentunya harapan Bang Jimmy nih untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Bungo seperti apa? Nah gini, itu tadi saya bilang juga kan, perkembangan ekonomi Kabupaten Bungo ini tidak bisa dibangun dari dalam. Ya, betul. Artinya mesti banyak pihak luar yang masuk ke Muara Bungo. Pihak luar nanti investor, pengusaha, pelaku bisnis. Nah harapan saya untuk masyarakat Bungo, artinya mereka ini harus bisa lebih terima pihak luar yang masuk. Ya, betul. Ya kan, dan pemerintah daerahnya pun juga harus bisa menjaga jaminan keamanan dan kenyamanan. Betul. Dan tentu untuk investasi bisa berjalan lancar masuk, situasi politik pun juga mesti kondusif gitu loh Mas Tommy. Betul. Berarti memang Bang Jimmy ini adalah salah satu penggiat untuk melakukan investor-investor masuk seperti itu Bang ya. Kalau seperti sejauh ini nih Bang di Kabupaten Bungo, kira-kira kalau Bang pandang investor-investor itu seperti apa? Kabupaten Bungo ini kan terkenal pertama hasil bumi ya, hasil bumi ada karet sawit ya kan. Itu kan dari karet juga turunannya bisa banyak bikin pabrik ban atau pabrik sarung tangan. Pihak-pihak luar banyak memang mau masuk ke sini, cuman karena kan terkendala sekarang nih karena COVID, lagi pandemi. Jadi mereka lagi menunggu dulu nih, setelah selesai COVID mungkin ya investasi di Bungo harusnya bisa berjalan. Harus berjalan. Ya. Saya ingin pertanyaan terakhir di segmen ini dan juga untuk penutup dialog kita tentunya bersama Bang Jimmy. Kira-kira yang ingin Abang sampaikan nih kepada masyarakat Kabupaten Bungo, baik itu dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang permasyarakatan dan juga tentunya dalam hal kepemudaan seperti apa Bang? Ya, yang penting tetap untuk bidang ekonomi ya, karena Muara Bungo ini memang sentral dagang ya. Artinya ya banyak arus lintas yang masuk ke kota Bungo lah ya kan, orang luar lewat sini, bisnis pun juga akan jalan. Dan kepemudaan juga harapan saya jangan terlalu banyak bikin ribut lah ya kan, harus ciptakan situasi Bungo yang kondusif, aman, sehingga juga bisa mengundang pihak luar pun datang pun akan nyaman lah. Nah, jadi itulah pemirsa statement penutup dari Bang Jimmy dalam dialog kali ini tentunya. Pemirsa tentunya sudah kami bahas sangat luas dan juga sangat panjang tadi, bahwasanya memang Kabupaten Bungo tentunya melalui PT KBPC dan juga Bungo Green City akan membangkitkan geliat ekonomi di Kabupaten Bungo dan juga mendukung masyarakat Kabupaten Bungo untuk kedepannya dan juga membangun semangat berinvestasi di Kabupaten Bungo dan juga menarik investor-investor dari luar. Tentunya pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama kami. Dan juga terima kasih banyak kepada Bang Jimmy telah menyediakan waktu dan juga kesempatannya berdialog bersama kami tentunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih pemirsa, tetap semangat dan juga jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan COVID-19. Akhir kata, saya Muhammad Tommy mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.